Baik, selamat sore. Terima kasih telah bersama saya. Saya Melinda Santri, mahasiswa Universitas Nusa Tenggara Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, NIM 1803030143. Pada pertemuan ke-15 kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang berjudul Perang dan Transformasi Politik Global. Memahami perang dan kekerasan. Praktik kekerasan merambah arena global. Mereka mengambil bentuk lokasi yang beragam, dari struktur pengambilan keputusan yang kompleks, dari pemerintahan urusan dengan proses paling rahasia dan informal yang terkait dengan jaringan dan lokasi pribadi, tak terlihat dari rencana individu, tindakan yang merusak. Kekerasan di modernitas akhir memiliki rentangan yang luas. Operasi kadang-kadang terwujud dalam konflik antara negara, tetapi sebagian besar praktik-praktik yang tradisional di lokasi mereka, sama seperti spasial medan kekerasan, dapat menjangkau global. Demikian juga elemen temporal kekerasan politik melampaui kesegeraan medan perang. Kondisi modern akhir dengan hubungan sosial yang intensif menghasilkan kejadian jauh terdekat, sehingga praktik kekerasan hampir segera terjadi. Bagian yang kedua yaitu politik perang global. Kekerasan yang menimbulkan cakupan rentan waktu yang begitu luas, arena global yang sulit membayangkan ruang damai, meskipun ini ada dan mendefinisikan. Dalam arti yang tak terhitung, banyak manusia interaksi, namun demikian konflik kekerasan justru menyita perhatian. Tentang ketekunannya terlepas dari gagasan yang sangat modern bahwa kita memiliki kapasitas untuk memberantasnya. Kepastian yang menentukan modernitas negara, kewarganegaraan, ruang demokrasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kemajuan. Rasionalitas atas tradisi milik mereka di era modern bertatap muka dengan ketidakpastian dan remergens atau parokial dan partikular. Ada keduanya menawarkan kepercayaan dalam kapasitas rasionalitas untuk membuat undang-undang untuk perdamaian sebagai serta ketahanan yang ditanggung oleh proyek modernitas itu sendiri. Ketahanan yang memiliki ekspresi temporal dan spasial, universalisasi dalam kewenangannya, mengandung hal yang tidak terduga dalam konflik atau kasus. Kapasitas rasionalitas untuk membuat undang-undang untuk perdamaian mengasumsikan seperti yang ditunjukkan pada bagian berikutnya, dan seperti yang akan dibahas lebih lanjut di bagian selanjutnya. Remit universal dominan spasial yang membenteng di arena global, pindah ke tempat di mana konflik muncul, berusaha untuk diterapkan praktik di mana mereka yang terlibat entah bagaimana mungkin bergerak menuju hubungan kapal yang pada umumnya tanpa kekerasan. Bagian yang ketiga yaitu modernitas akhir perang dan perdamaian. Salah satu risalan paling penting tentang perang, rumusan Clausewitz, representasi lain, perang sebagai kelanjutan politik, menggaburkan komitmen ontologis yang melihat perang sebagai formatif dari keaktifan dalam kehidupan kebangsaan. Di sini komitmen Hegelia untuk perang sebagai ekspresi tertinggi dari individualitas lengkap dalam hubungan dengan negara memunculkan aspek pengalaman perang dan tempatnya. Dalam Hegelia, pemikiran dalam pembentukan individu sebagai warga negara.
Dalam lawanan langsung posisi wacana ini adalah antisipasi terhadap perang dan kesukaannya perdamaian sipil yang dijamin oleh efek hukum yang menenangkan, berupaya mengalihkan perang ke masa lalu sehingga modern sepenuhnya rasional, individu progresif muncul sebagai penulis abadi perdamaian yang merupakan penandaan universal kemajuan melawan reaksi sipil, melawan barbarisme dari tatanan sipil negara modern, melawan kekacauan alam. Apa yang penting secara historis, risalah Kant adalah menjadi dasar pemikiran liberal dan khususnya pemikiran demokrasi liberal, di mana ada hubungan langsung yang ditafsirkan antara perdamaian sipil yang dibentuk secara demokratis di dalam dan kecenderungan untuk hubungan damai dengan negara lain yang serupa. Bagian yang ketiga yaitu perang internasional manusia. Dengan berakhirnya perang dingin, muncullah pelantikan conception of war yang berusaha memanggil umat manusia dalam pembenarannya. Konstruksi bentuk perang ini sebagai liberal meletakkan padanya makna normatif tertentu. Perang itu diambil oleh negara tertentu adalah kekuatan progresif secara global. Intervensi di negeri-negeri yang jauh akan mulai dilakukan untuk perlindungan populasi lain, mereka yang terancam oleh kerabat mereka sendiri, dan pemerintah membutuhkan perlindungan dan penyelamatan atas nama tanggung jawab internasional dan hak asasi manusia. Dari teluk pertama perang, tindakan selanjutnya terhadap Irak hingga intervensi di Balkan ke Sierra Leone, Somalia, dan kemudian setelah September konteks Afghanistan dan Irak, penyelamatan dari populasi memiliki berada di garasi depan wacana legitimasi seputar perang. Di perang yang membuat pergeseran signifikan dari pertahanan diri sebagai dasar hukum utama pembenaran perang. Tuntutan moral ini, hak asasi manusia merupakan elemen konstitutif perang dan politik proses seputar pertanyaan intervensi. Akan sangat mudah untuk mengadopsi perspektif tentang pertanyaan tersebut. Bagian yang kelima yaitu tentang perang dan politik budaya perbedaan. Sebagai matrik perang global dibentuk sebagai penunjukan dari ruang rangkaian praktik dominan yang ada banyak cara terkait. Meskipun hubungan tersebut seringkali tetap dikenal, tetapi kedua rangkaian praktik ini mencakup perang yang dilakukan atas nama kemanusiaan. Perang dilegitimasi dengan berbagai cara dalam hal wacana yang berpusat penyelamatan, perawatan, dan hak asasi manusia. Mereka juga memasukkan perang dan konfrontasi yang ditujukan kepada musuh yang dianggap merugikan, merupakan ancaman eksistensial. Sedangkan Kosovo dianggap mewakili set. Sebelum Afghanistan dan Irak dianggap mewakili yang terakhir. Namun demikian, seperti yang saya bahas di bab sebelumnya, kedua aspek ini matriks perang global secara historis terkait karena keduanya merupakan modus politik luar biasa yang berusaha untuk membuat tindakan yang berdiri di luar hukum yang sah, dan lebih penting lagi luar fakta yang jelas bahwa mereka berdua melibatkan penggunaan teknologi tinggi, mesin militer, dan keduanya mewakili mode perang asimetris sebagian besar melukiskan populasi ditargetkan. Keduanya adalah
perang liberal yang dilakukan oleh rezim liberal, dan lebih penting lagi atas nama apa yang direpresentasikan dengan jelas nilai-nilai liberal dan kosmopolitan. Baik, sekian video singkat dari saya. Terima kasih.